Sampurasun. Merdeka. Saudara-saudara, saya akan melanjutkan kisah kemarin tentang Rakyat Sancang. Jadi sumber ini berdasarkan sebagian ya dari buku karya Bapak Dedi Effendi, Legenda Sunda. Jadi anggap saja cerita ini legenda. Mau dikatakan dongeng, enggak, mau terserah. Jadi buku ini menulis gitu, satu riwayat yang berkenaan, salah satunya adalah Rakyat Sancang. Buku yang saya kutip ini adalah bagaimana beliau menceritakan satu cerita, satu pitutur, satu perkataan orang tua dulu yang dibukukan. Jadi beliau ini adalah seorang penulis buku, dan buku ini merujuk kepada sumber, yaitu sumber dari pitutur, dan juga ada bukti yang disampaikan, yaitu dari naskah-naskah yang diperoleh dari Ki Uyut Uning. Rakyat Sancang ini belajar dari kehidupan. Jadi Rakyat Sancang ini adalah belajar dari pengalaman kehidupan. Rakyat Sancang melakukan satu langkah untuk bagaimana beliau bisa keluar dari siklus pengkastaan, dari siklus aturan yang memang hari itu ada sistem yang memang mengatur secara ketat tentang tingkatan kehidupan di masyarakat. Nah, pada dasarnya ajaran-ajaran yang berada di kawasan Jawa bagian Barat khususnya, yaitu ajaran yang memang tidak mengenal kasta. Jadi ajaran lokal ini adalah ajaran yang memang tidak mengenal kasta secara ajaran. Sebab menurut data-data yang saya kumpulkan berdasarkan pitutur, jadi sebelum berdirinya kerajaan di Tatar Sunda di wilayah Jawa bagian Barat, kebanyakan mayoritas penduduk adalah kemarin sudah diceritakan pemayang, mayoritas pemayang. Ada juga yang bekerja atau mencari sumber kehidupan dari huma, berladang huma. Maka kita kenal dulu ya, saya waktu kecil tahun 80-an suka ikut orang tua menanam pare huma. Jadi pare ini padi ya gitu, bukan paria ya, bukan pare buah, tapi padi ya. Padi bahasa Sundanya lah pare. Padi yang ditanam di perbukitan. Kalau bukit kan dalam bahasa Sunda teh pasir, landeh gitu. Jadi pasir ini bukan artinya pasir serbuk gitu ya, gitu bukan. Tapi pasir kalau di dalam bahasa Sunda itu bukit. Terus kalau pasir yang jenis bebatuan kecil itu, pasir yang hari ini digunakan untuk bangunan itu namanya kesik gitu di Sunda itu. Nah, jadi kegiatan-kegiatan berladang ini adalah satu pekerjaan yang memang ditekuni oleh sebagian dari masyarakat Jawa bagian Barat. Kalaupun padi, waktu itu bukan padi pertanian yang memerlukan air, tetapi padi yang memang ditanam di perbukitan, di ladang, itu tidak membutuhkan air seperti sawah ya. Dan itu padi itu biasanya berwarna merah gitu kan. Padi huma, padi ladang kan gitu. Terus jarak umurnya juga hampir 6 bulan ya. Dari pembibitan sampai dipanen itu hampir lama, 6 bulan lebih kan gitu. Pare huma kan gitu. Nah, lalu lagi ada pengrajin anyaman dari bambu, pengrajin anyaman dari rotan, pengrajin dari tenunan kapas, gitu, randu, dari kapas randu ya, pohon randu, pemintal benang kan gitu.
Nah, jadi banyak sumber-sumber yang memang hari itu adalah sebagai sumber kehidupan, kan gitu. Nah, kesininya mulailah ada pemahaman yaitu pandai besi, kan gitu. Lalu menurut riwayat yang namanya kujang itu kan simbol matahari, simbol sinar matahari. Sedangkan keris itu adalah simbol air, kan. Menurut buku-buku yang saya baca. Jadi pada dasarnya kehidupan mayoritas penduduk Jawa bagian barat adalah pamayang maritim. Maka di daerah selatan seperti Pajampangan, Garut Selatan, terus Pelabuhan Ratu hari ini. Dulu sering ditemukan kakek-kakek yang orang tua yang memang jago perbintangan ya gitu. Jadi sebelum kedatangan orang-orang India itu yang namanya penduduk itu sistemnya tidak berdasarkan kerajaan, tapi ada kepala-kepala suku yang dituakan, itu mayoritas kebanyakan adalah pananyaan. Pananyaan ini adalah ilmuwan yang profesional dalam bidangnya, kan gitu. Jadi jangan disangka dulu itu primitif ya. Contoh, kalau kita misalnya mau berlayar, nah ada pananyaan, gitu. Dukun, diuk sareng tekun, profesor lah. Bukan dukun arti sekarang ya, konotasinya negatif. Tapi dukun itulah diuk yang tekun. Diuk dan tekun artinya profesional. Profesinya adalah kalau mau berlayar, mau ke laut, itu ada ahli perbintangan, ahli astronomi, pananyaan kan gitu. Terus lagi ada mekanika kuantum, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap dulu sekarang sihir. Padahal dulu adalah ilmuwan, contoh dianggap hari ini santet. Padahal kalau dipelajari kan itu mekanika kuantum ya kan gitu. Hal-hal yang bersifat menggunakan sinar gitu, sinar gamma, sinar beta, gelombang elektromagnetik kan gitu. Terus lagi bagaimana membangun rumah kan gitu, arsitektur gitu. Ada kaidahnya gitu. Jadi rakyat-rakyat kecil itu tidak sembarangan membangun. Ada profesor-profesornya hari itu kan gitu. Dan ini adalah menggunakan pitutur bahasa lisan. Makanya sering dijadikan mantra kan gitu. Jadi bahasa-bahasa itu dihafalkan, dan sekarang bahasa-bahasa kuno itu dijadikan mantra ya. Ya itu kan perkembangannya dikarenakan ketidaktahuan. Jangankan bahasa-bahasa dulu, bahasa yang datangnya dari kitab suci saja sering dijadikan mantra kan gitu oleh sebagian orang dikarenakan tidak tahu artinya. Nah, kembali kepada Rakean Sancang. Rakean Sancang ini berwajah tampan gitu ya. Sebab ayahnya seorang raja yang bernama Kertawarman. Kertawarman ini keturunan India, orang India. Sebab ibunya juga orang India ataupun Berata gitu kan. Jadi pernikahan dulu itu kastanya ada 3. Ada Utama, ada Madya, ada Nista. Nista ini adalah rakyat jelata lokal kan gitu. Setelah kedatangan kolonial dari Barata, India sekarang, maka kehidupan masyarakat ditingkatkan menjadi berapa status golongan. Ada Utama, itu kaum raja-raja kan gitu. Jadi murni asli dari Barata. Lalu ada Madya, itu adalah yang dulu tokoh-tokoh kepala-kepala suku yang dituakan, resi-resi, dukun-dukun kalau hari ini kan, profesor-profesor, ilmuwan-ilmuwan gitu. Terus lagi raja-raja lokal kan gitu. Itu ditempatkan di Madya. Sedangkan kaum rakyat jelata, cacah kuricakan itu ditempatkan di Nista. Makanya ada bahasa Ternista. Nah, itu yang menjadi pergolakan batin Rakean Sancang, sehingga beliau melihat
dan memandang tingkatan kehidupan ini merasa tidak adil. Status sosial dengan sistem kasta ini tidak adil, kan gitu. Maka di suatu hari beliau itu mengadakan satu musyawarah lah, gitu, dengan kakeknya, yaitu Cakra Dewangsa, bahwa beliau ini ingin berlabuh ke satu tempat tujuan yang hari itu melihat pedagang-pedagang Arab, terus pedagang-pedagang Persia, pedagang-pedagang dari India, dari Barat, sering adanya interaksi, kan gitu. Sering adanya interaksi dengan penduduk-penduduk yang hari itu ada. Dikarenakan kuli-kuli panggul itu kebanyakan orang lokal. Terus lagi banyak pamayang-pamayang yang bercerita kepada rakyat Sancang bahwa kehidupan ini di luar sana begini begitu, kan gitu. Jadi sering ada interaksi dengan pamayang, artinya pelaut-pelaut yang hari itu sering berkunjung, sering menjelajah ke luar dari Jawa, kan gitu. Itu pada dasarnya sering mengadakan interaksi. Terus lagi kehidupan lokal pada saat itu, penduduk-penduduk itu menjadi pekerja kasar, kan gitu. Nah, Rakan Sancang mulai berlayar gitu ke tempat, ternyata tempat itu adalah jazirah Arab, daerah Ngarab gitu. Ngarab itu kan tandus, artinya gersang. Nah, beliau tertarik dengan ajaran kesetaraan, kan gitu. Tidak mengenal kasta. Jadi ajaran kesetaraan ini adalah bagaimana manusia di hadapan Tuhan itu sama. Tidak ada status sosial yang membedakan antara manusia dengan manusia pada saat itu. Terus lagi bagaimana perjuangan Ali bin Abi Thalib dengan sahabatnya itu banyak melepaskan perbudakan-perbudakan gitu. Nah, Rakan Sancang belajar ke daerah Arab, ke Ali bin Abi Thalib langsung. Beliau hari itu kan belum ada madhab, belum ada penafsir-penafsir, kan gitu. Langsung bertemu dengan saudaranya Rasulullah, kan gitu. Nah, lalu beliau menjadi seorang pengikut Ali, gitu, Syiah, gitu. Syiah itu kan pengikut. Gitu. Diajak menaklukkan wilayah-wilayah yang hari itu melawan, membangkang terhadap perkembangan peradaban Islam hari itu, kan gitu. Nah, pangeran dari timur ini sangat mumpuni dalam hal bidang kanuragan, sebab waktu Rakan Sancang di daerah Sancang, di daerah Garut, dididik oleh ahli-ahli perang, dididik oleh bekas-bekas prajurit dari Tarumanegara. Jadi kerajaan Tarumanegara ini adalah terkenal kemampuan berperangnya hingga mampu menyatukan wilayah yang berada di tataran Jawa. Semua wilayah itu takluk pada kerajaan Tarumanegara. Gitu. Nah, jadi Rakan Sancang lalu belajar. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan tongkat. Gitu. Saya gambarkan itulah sebuah perumpamaan. Tongkat itulah estafet komando, kan gitu. Menurut saya. Jadi tongkat itu ditancapkan oleh Ali bin Abi Thalib ke tanah, lalu disuruhlah Rakan Sancang untuk mencabutnya. Kan gitu. Pertama itu Rakan Sancang bertemu dengan Ali bin Abi Thalib itu begitu. Secara bahasa sininya, saya akan mengangkat kamu menjadi murid saya bila kamu mampu mencabut tongkat ini. Nah, maka oleh itu Ali bin Abi Thalib menancapkan tongkat itu. Nah, Rakan Sancang yang memang badannya tinggi besar gitu ya, tampan gitu, mencabut tongkat itu, ternyata tidak tercabut. Maka sejak itu Rakan Sancang berguru kepada Ali bin Abi Thalib. Itulah bahasa
kiasan, bahasa siloka, bahasa perumpamaan, bahasa permisalan, amsal. Jadi pada dasarnya sebelum memberikan kepemimpinan, tongkat komando kepada rekan sanjang itu harus belajar dulu gitu. Mengkaji keilmuan gitu. Ya, jadi singkat cerita rekan sancang belajar keilmuan di tanah Ngarab yang langsung dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, sesudah selesai belajar di tanah Ngarab, rekan sancang kembali ke wilayah Jawa bagian barat. Lalu mulailah menyebarkan ajaran peradaban Islam itu, Islam dengan metode yang memang disesuaikan pada zamannya, yaitu disematkanlah kalimat-kalimat kitab suci Al-Quran itu dengan memakai bahasa-bahasa wilayah sekitarnya, bahasa-bahasa lokal. Kemarin telah dibahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala diterjemahkan menjadi Hyang, kan gitu. Nah, penyematan kata-kata kalimat-kalimat kitab suci yang memang waktu itu belum dibukukan, jadi masih tersusun rapih dalam lontar, artinya ditulis dalam lontar, dalam kulit, kan gitu. Lalu dibawa oleh rakyat sancang dan diterjemahkan ke dalam ajaran Sunda, ke bahasa Sunda kuno, kan gitu. Seperti kemarin kita bahas tentang misalnya Al-Batin yang Jatinis Kala, kan gitu. Al-Alim yang Ruh, gitu, dan lain-lain dan sebagainya. Nah, rakyat sancang lebih mengedepankan makna dan esensi dari ajaran itu, kan gitu. Jadi waktu itu memang rakyat sancang belum mengenal madhab ya, belum ada madhab, belum ada penafsir. Jadi langsung beliau menerjemahkan kitab suci itu kepada bahasa-bahasa yang memang dimengerti pada masa itu, kan gitu. Nah, seperti halnya beliau rakyat sancang mengajarkan tentang bab bersuci, kan gitu. Wudu, kan gitu. Contoh, ya mandi, ya nyabu, karena tisarira nirmala ku tikatuhu nirmala ku tikenca. Sungut nirmala nyaret, celi nirmala ngadengi. Jadi, bab wudu itu seperti misalnya begini, berkumur-kumur, kan gitu, oleh air. Maka ada maknanya, yaitu apa maknanya? Kan gitu. Mulut suci dari perkataan. Jadi, rakyat sancang lebih menekankan makna daripada kalimat-kalimat tulisan-tulisan Arab, bahasa-bahasa Arab, tetapi menerjemahkan tujuan dari kitab suci itu sendiri. Jadi supaya dimengerti pada masa itu, kan gitu. Mandi dan adus, bersuci diri, suci dari kanan, suci dari kiri. Nah, jadi bab wudu dibahas maknanya. Terus lagi contoh membersihkan telinga, kan gitu. Itu artinya maknanya telinga harus suci dari pendengaran, gitu. Bukan telinga ininya tapi fungsinya, matanya, gitu, fungsinya. Jadi senantiasa lebih menekankan esensi, lebih menekankan tujuan. Semua ajaran-ajaran ini diberikan kepada rakyat yang hari itu memang wiwaha ataupun wibawa rakyat sancang itu sudah kelihatan. Pamornya sebagai pamor anak raja itu kelihatan dari gestur, dari tutur, dari aura wajahnya memang aura anak raja, kan gitu. Jadi masyarakat kan melihat sosok itu dari penampilan, oh kok anak dari leweng, dari hutan begini, kan gitu. Ternyata setelah ditelisik beliau itu anak raja, kan gitu. Lalu membuka paguron. Paguron itu artinya perguruan yang bersifat membahas tentang ajaran peradaban Islam dengan memakai bahasa kaumnya, kan gitu. Diajarkan ini maknanya, ini esensinya, begitulah dalam bahasa Indonesianya ya, kan gitu. Apapun yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib ini terkenal dengan gudangnya ilmu, pintunya ilmu. Maka ajaran itu kita kenal hari ini dengan kabuyutan.
Buyut itu kan dari kata bahasa Arab ya. Ba, ya, tak gitu. Ba, ya, tak. Buyut artinya rumah kan gitu. Makanya yang mengawali Islam, ajaran peradaban Islam ke Jawa bagian barat tuh Syiah Ali, pengikut Ali kan gitu. Sebab Rakan Sancang itu adalah pengikut Ali yang menghantarkan Ali menjadi khalifah kan gitu. Yang berada di belakang Ali, pangeran dari Timur Jawa itu yang berada di belakang Ali. Nah, ajaran ini terus berkembang sebab ada hal yang sangat fundamental ya, ada hal yang sangat fundamental, yaitu ajaran ini mengedepankan kesetaraan. Yang hari itu ajaran kasta, ajaran pengkastaan dilawan gitu dengan sistem kesamaan diri. Dan hal ini mengundang reaksi dari kerajaan Tarumanegara. Raja Tarumanegara melihat perkembangan perguruan dari Rakan Sancang ini mengkhawatirkan kan gitu, mengkhawatirkan dari kehidupan Tarumanegara. Wah, katanya ini bisa menjadi trigger, menjadi pemicu, menjadi pematik akan adanya reaksi perlawanan dari rakyat kan gitu. Perguruan itu mungkin pesantren lah kan gitu. Jadi pesantren Rakan Sancang dan berpusat di Gunung Nagara. Ya, kalau tidak percaya silahkan ada di Gunung Nagara Garut kan gitu. Nah, pasukan Tarumanegara mengutus seorang senapati yang bernama Brajagiri. Dan Brajagiri ini adalah anak angkat dari Kertawarman. Jadi Kertawarman itu mempunyai anak angkat yang bernama Brajagiri. Dan Brajagiri ini adalah saudara dari Setiawati. Jadi Setiawati itu adalah anak Raja Sumatera, Tumasik ya, kalau nggak salah mah. Anak kerajaan Singapura yang kalah oleh Purnawarman dulu kan gitu. Dulu kan pernah Sumatera kan pernah diserang oleh Purnawarman. Ceritanya, konon ceritanya. Nah, lama kelamaan pada saat kerajaan yang dipimpin oleh Kertawarman, kerajaan dari Melayu ini, Seren Sumeren, memberikan putrinya, yaitu yang bernama Setiawati. Tetapi Kertawarman dari istri orang Barata tidak punya anak, dari Setiawati digugurkan, maka mengangkat anak dari saudaranya Setiawati. Nah, akan tumbuh besar, lalu Brajagiri ini diutus untuk mengadakan satu perundingan dengan Rakyat Sancang. Gitu. Konon ceritanya terjadi pertempuran karena adanya penyerangan besar-besaran, maka murid-murid Rakyat Sancang itu melawan. Nah, di saat pertempuran, simbol negara yang dimiliki oleh Rakyat Sancang, warisan dari ibunya Aruhonje, yang dulu Aruhonje waktu nikah diberikan satu hadiah oleh Kertawarman, kan gitu. Nah, warisan ini diberikan kepada Rakan Sancang waktu terjadi pertempuran, itu jatuh. Maka dibawalah simbol negara itu, hadiah dari Kertawarman itu ke Tarumanegara kan gitu. Dikarenakan pada saat itu belum mengenal madhab, tidak ada madhab dan penafsir-penafsir. Jadi Rakyat Sancang itu membungkus nilai-nilai Islam, ajaran Islam, peradaban Islam dengan kearifan lokal gitu. Dan diterima sebab ada hal yang sangat fundamental, ada hal yang sangat mendasar, yaitu ketertarikan masyarakat pada saat itu, yaitu bagaimana Rakyat Sancang menjadikan rakyat itu tidak ada kasta. Itu hal utamanya. Jadi manusia di hadapan manusia itu sama, tidak ada status kasta. Bahwa manusia lahir ke muka bumi itu semua sama kan gitu. Sebab ajaran-ajaran ini bisa diterima sebab Rakyat Sancang mempermudah cara penyampaiannya, lebih dimengerti dan lebih merakyat gitu. Jadi pada dasarnya itu ya, kenapa ajaran itu diterima. Tetapi ajaran itu menjadi momok, menjadi batu sandungan buat Tarumanegara kan gitu.
Mungkin segitu saja cerita ini. Jadi bahasa ini, cerita Raken Sancang bertemu dengan Ali bin Abi Thalib ini adalah bahasa pitutur turun temurun ya, itu. Lalu ada yang membukukan, salah satunya yaitu Bapak Dede Effendi. Ada kendala-kendala yang memang penerimaan masyarakat Jawa bagian barat ini tentang keberadaan Rakan Sancang pernah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Dan buku ini adalah menulis sawur sepuh, menulis pitutur, bahasa pitutur artinya bahasa lisan yang disampaikan turun-temurun, bahwa di Jawa bagian barat seorang anak raja pernah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib pada abad ke-7 dan mengajarkan ajaran itu dengan menggunakan kearifan lokal. Jadi esensinya yang disampaikan gitu. Dan lambat laun ajaran ini diterima. Itu ya. Dan menjadi batu sandungan buat kerajaan Tarumanegara. Dan ternyata berhasil ya, kan gitu. Berhasil menyebar dan merasa orang-orang di sekitar itu mereka tidak menyadari bahwa ajaran ini, nilai-nilai ini sebenarnya ajaran yang memang dibawa oleh Rakan Sancang berdasarkan beliau berguru kepada Ali bin Abi Thalib gitu. Sebab menggunakan bahasa kaumnya, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Terus lagi hari itu tidak ada madhab ya, belum madhab, jadi belum terkotak-kotak ya. Belum ada penafsir, belum ada sesuatu yang memang menjadikan ajaran ini berbeda gitu satu sama lainnya. Kan kalau sekarang merasa ada madhab, jadi sangat berbeda ini itu kan gitu. Ya begitulah ceritanya. Mungkin kita lanjutkan tentang kisah Rakan Sancang ini ya. Yang penting pada dasarnya hal-hal yang sangat fundamental yang diajarkan oleh Rakan Sancang adalah menyangkut keberadaan masyarakat yang ada di Jawa Barat, mengangkat derajat orang-orang yang hari itu, orang-orang lokal yang hari itu berada di Jawa bagian barat. Itulah ajaran yang dibawa oleh Rakan Sancang, mengajarkan kesetaraan kehidupan manusia. Manusia dengan manusia itu tidak ada perbedaan, tidak kasta. Sampurasun, merdeka.